Lanjut Kang, lanjut. Gimana Hmm. pengalaman soal tadi umur ya? Ya, sebelum ngomong umur, mungkin ya pokoknya yang denger ini saya nganggap teman-teman udah dewasa untuk denger inilah gitu ya. Jadi, ini aman kok? Aman, aman, Oh ya, oke lanjut. oke. Oke, jadi saya mau cerita panjang lebar dulu, jadi mundur ke belakang gitu ya. Jadi teman-teman lepas dari benar salah, lepas dari hitam putih, anggap aja ini dongeng dulu gitu ya. Karena sesuatu yang menjadi pengaliran itu kan sangat agak sulit untuk diceritain. Tapi ya mudah-mudahan teman-teman intinya bisa ngambil pelajaran lah gitu intinya. Gitu kok. Saya mau nge-disclaimer itu dulu gitu. Siap, lanjut. Geser ke kanan dikit, emang kepotong wajahnya, gimana sih? Tar. Enggak kan? Kebawain kameranya jadi ke muka lu kelihatan. Nggak Emang? ketutup chat maksudnya. Oh ya, Nah, oke. Ya, oke. Udah ya. sip, lanjut. Kan gini kok. Jadi gini. Jadi kemarin tuh ada yang udah lebih dari 60-70 tuh mulai menyadari gitu. Jadi selama di periode hidup ini mulai menyadari bahwa iya ya ternyata yang selama ini dicari itu nggak pernah jauh gitulah intinya. Gitu ya. Jadi banyak hal yang nanti mungkin kita akan pelajari dari statement ini dan mungkin kita penting mengerti ini tuh dalam beberapa fase gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman pokoknya buka dulu pendengarannya, buka dulu hatinya, dikunyah aja gitu ya. Mudah-mudahan ini nggak ada retensi dulu gitu. Jadi gini teman-teman, kalau kita bicara dalam konteks Tuhan gitu ya, kalau kita bicara dalam konteks semesta gitu, kalau kita bicara bahwa Tuhan itu maha segalanya pun berarti dia punya satu poin tentang demokratis bahwa kita sebagai hambanya tuh boleh memilih gitu. Makanya kita tuh punya free will gitu kan. Nah, salah satu kehebatan dia juga adalah bagaimana kita bebas memilih mau ngikutin dia. Ya silahkan, mau enggak juga nggak apa-apa gitu. Nah, dalam perspektif yang dalam gitu ya, di dalam meditasi yang dalam, di dalam pengaliran yang dalam, kalau kita mundur jauh ke belakang gitu, dan saya rasa teman-teman kita mulai menyadari bahwa, ya sorry ya, saya bicara dalam perspektif ini ya, jadi nanti terlepas dari apapun yang teman-teman tahu atau gimana, tapi kan mau nggak mau, suka nggak suka, hukum repetisi itu nggak bisa dilepasin gitu, bahwa hukum pengulangan hidup itu nggak bisa dilepasin lah gitu intinya. Karena dalam perspektif ini bahwa perjalanan jiwa kita itu udah panjang banget gitu. Dan perjalanan yang panjang, melelahkan, dan nanti teman-teman akan menyadari betapa bersyukurnya kita dikasih casing manusia ini gitu. Karena untuk dapat casing yang kita sekarang pakai, untuk dapat casing yang sekarang kita gunakan, dianugerahkan bahasanya, itu tuh perjalanan yang sangat panjang gitu. Makanya orang yang tidak bersyukur tuh rugi lah gitu intinya. Nah, jadi kalau mau mundur ke belakang gitu, ketika kita masih beserta dan bersatu dengan dia, nanti teman-teman mudah-mudahan bisa mengalami langsung gitu ya, bahwa yang memilih untuk menjauh dari dia tuh kan keinginan kita sih sebenarnya gitu. Bahwa akulah yang memilih untuk menjauh dari sumber gitu. Makanya dari aku satu bisa ke aku dua gitu. Nah, ketika di perjalanan menjauh, kalau kita bicara dalam konteks dimensi yang sangat luas gitu ya, dimana setiap frekuensi itu disatuin sama frekuensi yang sama gitu. Jadi dalam tanda petik si jiwa-jiwa yang bandel ini kan menjauh dari sumber, menjauh dan kita pada tahapan kehidupan sekarang ya jangan lupa ya teman-teman, manusia itu baru ada 300 juta tahun loh. Sementara Big Bang itu ada 13,8 miliar tahun yang lalu. Jadi perjalanan menuju kita saat ini tuh sangat panjang gitu. Nah, singkat cerita, dalam perjalanan menjauh itu kan kita penting untuk belajar, kesadaran, menyadari untuk bisa kembali kan sebenarnya. Nah, dalam konteks menjauh ini, ketika kita belajar dalam frekuensi yang sama terus, kita tuh pelajarannya nggak terlalu bagus gitu dan nggak cepet gitu. Contoh, ketika dari sumber menjauh, misalkan saya pakai warna supaya gampang gitu ya. Si menjauh itu let's say warna jiwanya merah, dikumpulin sama yang merah. Kuning, dikumpulin sama yang kuning. Ijo dikumpulin sama yang ijo. Pertanyaannya adalah bagaimana saya akan belajar warna yang lain kalau perkumpulan saya kuning semua gitu.
Gimana saya belajar hijau dan merah kalau saya cuma kumpul sama orang-orang atau sama frekuensi yang hijau terus gitu. Nah, singkat cerita, dibikinlah dimensi yang paling spesial, namanya di kehidupan kita di bumi ini gitu. Di mana di bumi ini, semua frekuensi warna-warni dikumpulin di sini. Jadi kalau nanti disadari bahwa bumi ini adalah sekolah terbaik untuk melakukan upgrade setting gitu ya, untuk melakukan yang namanya kelas cepat tuh apa ya, kelas percepatan lah gitu kok. Apa sih istilahnya? Diklat. Bukan pusdiklat. Kalau orang mau Akselerasi. kelas akselerasi supaya jiwa kita ini bisa kembali seutuhnya, yaitu dikasih di bumi ini. Makanya di kelas akselerasi ini kita ditumplekin semua jiwa-jiwa dengan ribuan warna gitu. Dan hanya jiwa yang beruntunglah yang dikasih kelas kehidupan di sekolah kehidupan di bumi ini gitu. Karena disinilah kita bisa belajar berbagai warna gitu. Nah, kan untuk punya kesadaran ini tuh nggak mudah gitu. Untuk punya kesadaran ini tuh nggak simpel. Di mana begitu kita lahir di kehidupan kita yang sekarang, tiba-tiba jadi ngeluh, tiba-tiba jadi nggak senang hidup, tiba-tiba jadi intinya adalah bagaimana aku tidak menerima hidup. Karena kenapa? Karena nggak ngerti bahwa kita ini lagi ada di kelas akselerasi, di mana hanya dalam tubuh manusia lah kita bisa kembali ke Tuhan seutuhnya gitu. Itu satu dulu kok. Dimana ya, sorry ya, yang ngantri mau ke kelas akselerasi ini, kalau mau ngomongin triliun pangkat triliun, itu tuh banyak banget jiwa-jiwa yang dalam tanda petik pengen ngantri ke sekolah kehidupan ini, di sekolah akselerasi ini, karena di sekolah akselerasi ini semua warna ada gitu. Dan dalam semua warna itu kita bisa belajar untuk menyatukan jiwa-jiwa yang pecah dalam tanda petik gitu ya. Ya, di situ mungkin baru pada menyadari betapa sangat bersyukur bahwa aku dijadikan manusia gitu. Sangat bersyukur bahwa aku dikasih kemasan ini gitu. Dan itu nggak bisa kalau kita nggak masuk ke dalam kontemplasi yang dalam, itu intinya. Nah, jadi tahapan pertama teman-teman, terserah ya sekarang mau ngertinya selevel apa, tapi yang dikedepankan, sorry to say, mendingan bersyukur dulu deh atas segala sesuatu yang belum kita pahami. Karena kenapa? Sadarilah bahwa kita semua adalah jiwa-jiwa beruntung yang dapat sekolahan terbaik, yang dengan sekolahan ini kita bisa akselerasi untuk kembali kepada dia seutuhnya gitu. Itu satu kok. Nah, jadi umur 73 tahun dalam kehidupan sekarang kan sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu loh kok. Tapi dalam berapa pengulangan sih kita dapat kesempatan untuk dapat baju emas ini gitu? Berapa triliun kesempatan sih, satu berbanding waduh kecil banget untuk dapat yang namanya tubuh manusia ini gitu. Nah, jadi wah dahsyat sih kok. Jadi kemarin tuh banyak yang awaken bahwa yang asalnya kasusnya gede banget, masalahnya banyak banget, yang dia udah mulai susah untuk senyum, yang udah mulai apa, satu titik dia menyadari kepersaksian ini dengan bersaksi langsung gitu kok. Itu by second kok. Semua yang dianggap masalahnya berat banget, pusing banget, mau tadi ngomongin poligami lah, mau tadi ngomongin anak, mau ngomongin cerai, mau ngomongin apa, ternyata nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesadaran kebersyukuran kita untuk kita fokus menjadi manusia, karena di dalam wadah dan cangkang inilah itu sekolah terbaik yang beneran gak bisa enggak kalau gak disyukuri gitulah kira-kira. Nah, jadi kemarin gini kok, ini the quote sadis banget sih ya. Jadi di malam itu kita dapat satu statement gini. Ketika perjalanan mencari Tuhan berhenti, maka perjalanan di dalam Tuhan akan dimulai gitu kok. Jadi kan selama ini orang nyari tuh keluar terus gitu. Nyari ke A, nyari ke B, nyari ke C. Dan semua agama tuh ngomongin itu sebetulnya kan. Semua konser itu kan mencari. Tetapi yang menarik adalah semua pencarian itu selalu keluar, menggapai, mencapai, meraih lagi. Dengan sederhana kemarin juga gue bilang gini ke teman-teman bahwa selalu deh ada kata-kata bahwa semoga lebih baik gitu. Pengennya tuh lebih terus gitu loh kok. Iya.
Sesaat ingin lebih lagi dan lebih lagi, itu pasti kita akan bersyukur gitu. Susah bersyukur gitu. Ya. Sehingga ketika dapat pelajaran dari Cohen, aduh semoga hidupku lebih baik. Berarti dengan kata-kata lebih baik, dia lagi hidup di masa depan terus gitu. Ya. Di depan lagi, di depan lagi, di depan lagi. Nah, yang menarik adalah semua kelelahan hidup kita, semua penderitaan yang kita alami, capek-capeknya, dan semua yang kita alami, coba teman-teman rasain deh. Kita tuh mengalami kelelahan yang luar biasa untuk mencari makna esensi kan sebenarnya gitu. Dan ternyata semua yang diawali dengan keinginan, pada akhirnya kita akan mendapatkan kelelahan gitu. Dan kembali kepada dia itu kata kuncinya adalah bukan ingin tapi bersedia gitu kira-kira. Sehingga ternyata selama ini tuh kita minim banget skill untuk bersedia gitu kok. Dimana kita tuh berasa bisa mencari, merasa bisa menuju, dan lupa bahwa ya sorry to say gitu ya. Ya kalau kita ngomongin dalam perspektif yang super duper esensial gitu ya. Sebenarnya kita bisa apa sih gitu? Apa sih yang kita bisa gitu kok? Bener nggak? Iya benar. Dan sesaat kita merasa bisa, merasa mampu gitu, kita lupa kalau pakai bahasanya Dokter Rama, kamu tuh bukan bisa tapi dibisakan gitu. Dan Betul. kalau pakai bahasa yang sederhana bahwa semua kita tuh hanya dibantu kasih sayang Tuhan kok gitu. Dan sesaat kita lupa bahwa kita dibantu kasih sayang Tuhan dan aku merasa bisa berperan dan melakukan dalam kehidupan ini, maka kita akan terus merasa bisa dan lupa untuk selalu bersedia gitu. Dan sorry to say, otak kita, pikiran kita, logik kita, itu perjalanan kembali ke Tuhan tuh maunya yang susah gitu. Maunya tuh harus melalui tahapan ini dulu, naik ke sini dulu. Pokoknya dia nyari yang ribet. Sesaat dikasih tahu bahwa perjalanan menuju Tuhan itu hanya berserah dan tidak mengapa-ngapa dan bersedia, itu nolak gitu kok. Betul. Dan ya sorry to say bahwa pulang itu bukan nanti gitu. Bahwa pulang itu bukan ke suatu tempat, gimana mau ke suatu tempat orang dia meliputi segala sesuatu gitu. Tetapi maaf ya, bukan berarti otak nggak penting, bukan berarti logik nggak penting, bukan. Tetapi bagaimana kita mulai menyadari bahwa itulah kenapa dua kata kunci yang paling penting adalah pasrah dan berserah gitu. Aku memasrahkan aku tigaku, dan aku menyerahkan aku duaku gitu. Dan itu PR yang paling berat banget sih dalam hidup ini gitu. Nah singkat cerita ini nggak bisa sih kalau nggak kita ngobrol langsung, ngalamin bareng tuh nggak bisa. Tapi yang pengen di-sharing sama semua teman-teman gitu ya teman-teman. Intinya adalah nggak ada momen di mana kita tuh nggak bisa bersyukur sih sebenarnya. Karena ingat ya bersyukur tuh kan terbuka gitu ya. Bersyukur tuh artinya kita tuh terlalu sibuk dengan sesuatu yang kita anggap penting masalahnya. Kita tuh nggak penting banget hidup kita gitu. Penting banget keinginan kita kejadian. Penting banget bahwa aku harus nikah sama dia. Penting banget aku tuh harus jadi CEO. Penting banget aku tuh harus punya. Ngerasa penting banget gitu. Padahal at the end of the day semua kepentingan-kepentingan yang kita anggap penting itu tuh nggak ada apa-apanya ketika dalam penyatuan seutuh-utuhnya dalam lautan kasih sayangnya Tuhan gitu kok. Ya. Dan aduh lucu sih. Jadi kalau kita ngomongin meditasi gitu ya. Dan mungkin ini saya cerita gitu di sini dan teman-teman mudah-mudahan mendengar dan bisa mengunyah dengan apa ya, dengan dewasa gitu bahwa sorry to say, ketika kalian meditasi, kalian nggak akan dapat apa-apa sih. Saya garanti itu gitu. Justru ketika meditasi ingin mendapatkan apa-apa, ingin menggapai dan ingin mencapai, itu saya rasa wrong address, itu salah alamat gitu. Karena sejatinya teman-teman, salah satu meditasi saya sebut adalah belajar sama Cohen itu salah satu bagian dari meditasi kan. Kita belajar kemana-mana tuh adalah bagian dari meditasi. Terutama ketika kita beneran bermeditasi bahwa
Meditasi tidak akan pernah mendapatkan apa-apa, tapi dengan meditasi kalian akan banyak kehilangan sih. Kalian akan kehilangan kekhawatiran, kalian akan kehilangan kecemasan, kalian akan kehilangan ketakutan, kalian akan kehilangan overthinking, dan kehilangan-kehilangan itu nggak mungkin kalau kita tidak pasrah dan berserah gitu. Dan hanya dalam konteks di mana kita beneran bersedia. Jadi kata kuncinya, aduh gimana ya? Ya kalau boleh pakai bahasanya sedikit ke teologis lebih dalam gitu ya. Tolong renungkan ini gitu bahwa mungkin Tuhan sudah terlalu lama menunggu kita untuk pulang gitu. Karena dia akan selalu menunggu selama kita mau bersedia aja sih sebenarnya. Karena dia nggak bisa nolong kita kalau kitanya nggak mau ditolong gitu. Dan dia akan terus nunggu, akan terus nunggu. Bahkan kok, kalau mau pakai bahasa yang sederhana gitu ya. Sesaat dia anggap ada di level tertinggi dan kita ada di level terendah kok. Dia tuh maha romantisnya gini, romantis banget. Apa ya, nice banget bahwa aku tahu kamu kelelahan untuk menuju kepada puncak. Maka ketika kamu berjalan ke tengah, aku akan turun ke tengah. Dan kita ketemu di tengah gitu. Jadi yang Cohen juga pernah bilang, kalau kita ngomongin hukum Pareto, cuma 20% untuk ke tengah, maka dia akan menjemput gitu. Makanya ada satu statement bahwa inisiatif Tuhan ke kita dengan lautan kasih sayangnya tuh selalu lebih tinggi gitu. Dalam artian kalau kamu berjalan kepadaku, aku akan berlari sama kamu, coba. Dan kalau kamu berlari kepadaku, aku bakal terbang untuk menuju kamu. Karena betapa aku merindukan kamu untuk kembali kepadaku, di mana sampai kapan kamu akan lupa untuk kembali kepadaku gitu. Sampai kapan kamu akan gak menyadari bahwa hanya kepadakulah kamu kembali gitu. Dan aku gak bisa ngapa-ngapain sebelum kamu bersedia gitu. Dan ketika katakanlah ini kotoran gitu ya, dia mau ngebersihin gimana kalau kamunya belum kebuka gitu. Dan sorry ya, mau kita ngomongin ini luka batin, mau kita ngomongin ini luka mental, mau kita ngomongin ini karma, mau kita ngomongin, sorry to say, tidak ada kekuatan kita yang bisa membersihkan itu, kecuali hanya kasih sayangnya. Dan tugas kita hanya ngebuka, dan membiarkan kasih sayangnya untuk mengambil gitu kok. Dan even cuman untuk ngebuka gini aja, dimana kata kuncinya ketika kita membuka, maka dia yang akan berinisiatif untuk membersihkan gitu. Karena jangan lupa, dia gak mau percikan ruhnya juga tersakiti gitu. Dia gak mau percikan ruhnya juga sedih tuh gak mau gitu. Dan dia gak mau percikan ruhnya juga menderita gitu. Sehingga dalam perspektif meditasi yang dalam terakhir ya, di hari terakhir malam kok, wah itu pecah sih. Dia mulai menyadari bahwa hidup tuh gak lama sih sebenarnya dalam tanda petik ya. Yang bikin lama adalah relativitas waktu. Sesaat kita lagi berserta orang-orang yang menyebalkan dan situasi yang tidak mengenakan, kan semuanya berjalan lambat gitu intinya. Tetapi begitu kita penuh dengan cinta, begitu kita penuh dengan syukur, wah semuanya tuh hanya, kalau pakai bahasa Quran itu, kehidupan kamu tuh hanya sekedipan mataku, dia bilang kok. Hanya ceklek, selesai gitu. Dan ya nggak ada apa-apanya sih dibanding kasih sayang dia gitu. Makanya penting banget untuk melarut. Bagaimana kita melarut gitu ya, meluruh dulu sih sebenarnya, luruh, larut, dan lebur gitu. Dan teman-teman sekali lagi ya, sorry to say, perjalanan ini perjalanan yang nggak bisa diwakilkan aja, nggak bisa diwakilkan. Mau sehebat apapun kalian punya guru, mau sehebat apapun kalian punya pasangan, punya anak, punya jabatan, punya tameng, punya backing yang kuat, perjalanan ini adalah perjalanan yang nggak bisa diwakilkan dan
semuanya adalah hubungan antara kita dengan Tuhan gitu. Nah jadi apa goalsnya ya? Goalsnya tuh itu sih yang paling kena di kemarin gitu ya. Pertanyaan yang sangat dalam bahwa mau sampai kapan sih gitu? Mau sampai kapan kalian tidak memaafkan? Mau sampai kapan kalian tidak mau melepaskan? Mau sampai kapan kalian tidak memilih untuk bahagia? Karena pilihan-pilihan itulah yang membuat kita tetap memegang, tetap menggenggam, tetap nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena jangan lupa, Maha Agungnya Dia adalah juga membuat kita bisa memilih gitu. Dan benar sih, sesaat kita bersedia untuk membuka dan membiarkan kasih sayangnya untuk membersihkan, di mana PR kita tuh beneran hanya untuk pasrah dan berserah sih. Nah mungkin nanti saya perlu banyak waktu untuk bicara tentang pasrah dan berserah gitu ya, karena pasrah dan berserah itu bukan pasrah berserah yang mungkin kita tahu di umum gitu ya, tapi kita itu berbicara dalam konteks aku satu, aku dua, aku tiga, aku empat sih gitu intinya. Dan yang kedua nih ya, dapat banget kemarin kalau kita bicara masalah derajat bersyukur gitu. Hmm. Orang dengan derajat bersyukur paling rendah adalah ketika dia mendapatkan sesuatu yang besar, sesuatu yang mewah, sesuatu yang wah, dia baru bersyukur. Itu bersyukur level rendah banget gitu. Hmm. Tapi semakin bersyukurnya levelnya tinggi kok, dia akan mensyukuri hal-hal yang biasa aja. Dia akan mensyukuri hal yang beneran, ya mungkin, ya sorry ya. Saya jadi menyadari sesuatu gitu ya, teman-teman jangan lupa bahwa ibadah yang paling universal, ibadah yang paling kita bisa lakukan sebagai manusia, itu sebenarnya cuma bernapas sih. Dan karena bernapas ini sesuatu yang automatic respon, terjadi kapanpun, dalam kondisi apapun, kalau masih napas. Dan seberapa banyak kita bersyukur atas setiap tarikan nafas dan buangan nafas yang membuat kita hidup gitu. Nah kata kuncinya adalah semakin kita bisa bersyukur dengan hal yang biasa-biasa aja. Nah itu udah mulai dekat sama proyeksi kesadaran puncak sih gitu intinya. Nah jadi kesimpulannya kok panjang banget tapi ya mudah-mudahan ini pengaliran gitu ya, apa yang dialirkan. Ya bukan konsep gitu ya, karena memang saya pinjam alirannya aja gitu untuk saya bisa bicara ini. Tapi intinya adalah sudah lama dia menunggu kita untuk pulang sih. Sudah lama dia bersedia untuk menunggu kita. Makanya kalau dalam tradisi Islam kok, Asmaul Husna yang terakhir tuh Allah itu maha sabar kok. Jadi Tuhan tuh sabar banget loh untuk nunggu hamba-hambanya nih ya. Makhluk-makhluknya yang ngehe-ngehe ini gitu. Yang bandal-bandal ini gitu. Nunggu gitu. Jadi kalau ada dialektika yang luar biasa, kita saling nunggu loh. Sesaat kamu memalingkan dan berputar untuk memilih aku, dan kamu berserah dan pasrah dan berserah gitu, ya kewajibanku lah yang akan menjemput gitu. Makanya ya sorry ya mungkin ini agak gimana, tapi tolong renungin. Ketika perjalanan mencari Tuhan berhenti, maka perjalanan di dalam Tuhan akan mulai. Maka perjalanan di dalam Tuhan akan mulai. Maka perjalanan di dalam Tuhan akan mulai. Maka perjalanan di dalam Tuhan akan mulai gitu. Artinya apa? Bahwa jangan-jangan selama ini perjalanan kita, dan jangan pernah merasa sendirian, karena bagaimana kita bisa sendiri? Cek. Aman lah di saya. Aman. Ya oke. Bagaimana kita bisa sendiri gitu? Sementara ya kita nggak bisa terpisah dari dia gitu. Itu sih kok. Nah, di tahapan itu, mau yang usianya 40, 45,
55, 73, semuanya ageless kok. Udah nggak ada nggak lagi batasan. usia di situ. Nggak ada. Setuju. Udah ageless, udah bodiless. Itulah kenapa meditasi penting merem. Karena sesaat kita merem, kita melepaskan batasan untuk membatasi bahwa kita ini adalah kulit gitu. Ketika kita memejamkan mata, kita menyadari bahwa aku menjadi ruang. Dan aku menyatu kepada sesuatu yang tidak terbatas gitu. Nah itu sih 2 malam kemarin yang super duper mind blowing sih kok. Yang almost nih ya, tahun ini ada 8-9 retret gitu. Ya balik lagi ya. Ya bukan ngomongin baik buruk atau penilaian, tetapi setiap perjalanan itu memiliki kekhasannya. Dan saya bisa bilang bahwa kemarin itu one of the best retret yang pernah terjadi gitu. Ya balik lagi ya. Setiap pertumbuhan kan pasti mengalami fase yang paling terbaik dan terbaru kan sebenarnya. Iya. Dan Refresh. pelajarannya gini loh kok, bahwa once di titik itu ageless kok. Nggak ada umur, nggak ada status. Sorry ya kok, aku cerita bahwa yang ikutan itu tuh mau skala dari level yang urusannya T gitu, M, sampai mungkin ya kelas, ya level budak corporate gitu, udah nggak ngaruh kok. Nggak ada apa-apanya gitu. Gitu kok. Dan pada akhirnya satu kunci sih tadi si ageless tadi, bahwa ya balik lagi ya, bahwa itu sih yang dikatakan sama yang ibu-ibu bapak-bapak yang usianya sepuh gitu. Kemana aja ya selama ini gitu loh kok. Kemana aja ya selama ini gitu. Kemana aja ya gitu, diulang-ulang. Kemana aja ya gitu. Wah, apalagi kalau kita punya waktu untuk saya bisa coret-coret, bisa sambil satu coretan kita rasain bareng, satu coretan kita alami bareng. Nah di situ saya mulai menyadari bahwa beneran bahwa knowledge tertinggi dalam hidup itu adalah sesuatu yang beneran dialami langsung gitu. Dan semua teman-teman, apapun saya ngomong, Kehen ngomong, siapapun lah ya. Ya saya selalu bilang bahwa nggak penting sih sebenarnya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa saling mendapatkan informasi untuk kita masuk kepada pengalaman langsung yang tanpa sebuah keraguan gitu. Makanya saya beneran salut sama Nabi Muhammad sih kok. Di mana beliau ini selalu mengedepankan kita sahabatan aja ya. Karena dengan kita sahabatan, nggak ada gap bahwa lu murid, gua guru gitu kok. Yes, betul. Nggak ada gap bahwa gua lebih tahu, lu murid, gua ngikutin gua ya, cara gua yang paling benar. Dan ternyata kan yang sekarang jadi dalam tanda petik jebakan-jebakan spiritual atau supranatural apapun itu penamaannya kan, adalah bagaimana justru malah menuhankan sosok gurunya gitu. Yes, betul. Padahal begitu kita mulai menyadari, kalau saya pinjam dalam perspektifnya Hindu, bahwa di situ disebut ada yang namanya upa guru gitu, bahwa ya semuanya guru gitu. Kemana saja kita menghadap pasti ada pesan, dan kata kuncinya bahwa pesan itulah yang membawa kita untuk terus pasrah dan berserah untuk dilarutkan ke dalam lautan kasih sayang Tuhan gitu. Karena again, tidak ada yang bisa menolong kita tanpa dibantu kasih sayangnya gitu. Karena kita nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa actually, bukan siapa-siapa juga, dan nggak ada yang sanggup lah untuk menyembuhkan, membangkitkan. Udah deh, sehebat apapun kita berusaha gitu, tinggal nunggu kapan waktunya untuk diem aja sih gitu. Yang kadang perlu kejeduk dulu buat diam, bener nggak kok? Bener. Ujungnya cuma diem. Belajar diam. Belajar diem. Makanya kemarin semua peserta 6 jam itu disetrap, nggak boleh ngomong kok. Di plester mulutnya. Kita silent meditation kemarin, dan itu cukup gila kok beneran. Itu juga baru ngalamin lagi ya setelah lama. Diam tuh nikmat banget gitu. Nggak ngomong,
nggak attach ke sosial media, nggak kemana-mana, sediam-diamnya. Dan mungkin nanti kapan-kapan kita bisa bahas bahwa hanya dalam diamlah kita bisa menyatu dengan realitas gitu.